Nabi Yakub mengatakan, wah, ini yang makan Nabi Yusuf, anakku ini serigala yang soleh, serigala yang akhlak. Kok bisa Pak? Iya, bajunya Yusuf dilepas dulu baru dimakan. Ya, iki Samun ini goblok kon tak andani adik-adik julukno. Iya, baik loh ya, dimakan sama ini serigala ya. Waja'u ala komisi bidamin kadzib, datang dengan gamisnya yang berlumuran darah palsu. Darahnya dari mana? Darahnya dari kambing yang dibawai untuk jadi bekal mereka di jalan. Kan dibawai kambing tadi. Kambingnya dipotong, dimasak, dimakan. Darahnya itu dilumurkan ke baju Nabi Yusuf, dibawa pulang. Understand? Understand? Sebenarnya dirimu sendiri memandang perbuatan yang buruk itu, maka sabaranlah kesabaran itu. Jadi fasobrun jamil. Katanya Nabi Yakub, sabar aja deh ya, sabar aja. Tapi Nabi Yakub mengatakan begini, ya wis, saya tidak bisa memaafkan serigala itu. Coba kamu cari serigala yang makan anak saya. Pasti dia tidak berangkat jauh. Bingung mereka. Lah ya apa caranya? Wong ini bohong. Maka mereka pun cari serigala. Serigala. Kalau serigala ya. Serigala ini lagi dicari oleh 11 anak itu. Dia mencari, ayo cari serigala yang seadanya. Sampai kita nemu serigala, ayo kita ambil, kita kasih ke bapak. Ada serigala yang ya cuma hidup gitu aja serigala. Bukan karena ada bulan purnama, bukan. Terus dipanggil, serigala. Gak mau, dikejar sama 11 anak, dipegang serigala itu. Setelah lama, akhirnya serigala itu dibawa pulang. Dikasih ke Nabi Yakub. Nabi Yakub, ini serigala yang sudah makan Yusuf. Lah Nabi Yakub ini nabi, lah mereka ini mungkin lupa. Maka Nabi Yakub mengatakan ke serigala itu, antaqakallah alladzi antaqa kulla syai'. Semoga Allah membuat kamu mampu berbicara sebagaimana Allah bisa membuat semua makhluknya berbicara kalau Allah mau. Ngomong kamu. Langsung ngomong serigala. Kamu dari mana? Saya dari Mesir. Kaget. Waduh. Serigala, Pak, ya. Kalah Arema. Arema kan singo. Serigala. Kamu dari mana? Saya dari Mesir. Ngapain kamu sampai ke sini? Saya nyari saudara saya yang hilang. Karena dia katanya main terus hilang, katanya di daerah sini. Sekarang saya cari dia. Ada anak-anakmu ini ya opo sih? Gitu. Ya. Aku tuh nggak bisa diginiin gitu loh. Caranya serigala ini tadi. Kok bisa? Kok bisa? Saya dituduh makar. Sehingga saya jalan di Embong dipersekusi saya. Ya. Maka dia mengatakan, anak-anakku lebih bejat dari serigala, katanya Nabi Yakub. Ini serigala nyari saudaranya, sedangkan anak saya hampir membunuh saudaranya. Maka serigala itu pamit, Nabi, kalau memang sudah kamu menanyai saya mau pamit pulang. Saya tidak akan hidup di satu tempat di mana ada seorang nabi didustakan oleh anak-anaknya sendiri. Ini negeri apa ini? Ya sudah, kamu pulang aja. Pulanglah serigala itu. Ya, dia mesen Grab langsung pulang. Nah, Nabi Yakub ada di dalam sumur, didatangi oleh beberapa orang yang lagi haus di perjalanan. Kemudian yang ngambil minum. Pas tali dimasukkan, ditangkap oleh Nabi Yusuf, ditarik. Loh, ini kok airnya kok berat banget ini. Ditarik, ternyata yang keluar itu anak yang super ganteng. Ya Allah, indah sekali anak ini. Ya Allah, indah sekali. Diambil, kemudian ditanya, siapa kamu? Saya Fulan bin Fulan dari negeri seberang. Kenapa kamu di sini? Saya dilempar oleh keluarga saya dan begini. Oh sorry, belum jawab. Kakak-kakaknya ini setelah aman, besoknya setelah 3 hari datang ke sumur. Dicek sama mereka, Nabi Yusuf tidak ada. Ternyata dilihat ada kafilah dan terlihat Nabi Yusuf di belakangnya
ditali begini. Dikejar oleh mereka mengatakan, "Hei, Mas, itu budak saya. Itu budak saya yang saya main bawa ini." Loh kok bisa? Dikode Nabi Yusuf dengan bahasa mereka, bahasa kampung, karena yang lewat ini kafilah dari negeri yang lain. Contoh katakanlah ini bahasa Indonesia seperti ini. Kon sampai ngaku nek kon adikku tak pateni kon. Kamu ngomong apa sih? Enggak Mas, cuman kangen. Ya. Ditanya, kamu budakku atau bukan? Nabi Yusuf sudah mengatakan, manduk. Ini budak saya lari nih. Jangan-jangan kalau membawa dia boleh, tapi harus bayar. Waduh, pikirnya masih umur sekitar 12 tahun, anak yang ganteng, pasti harganya mahal. Lah kamu jual berapa? 22 dirham aja. Loh lah kok murah? 22 dirham? Iya 22 dirham aja. Ya langsung dibayar. Mereka bagi anak 11, satu anak 2 dirham. Kan parah. Kopi teh dia 3 dirham. Ini larang nih. Ini 2 dirham satu anak. Lumayan rezeki ya. Min khairil yahtasib ini dibagi. Satu anak dapat 2 dirham. Dibawa Nabi Yusuf di perjalanan lewat makamnya ibunya. Ketika sudah dekat ke makam ibunya, Nabi Yusuf langsung berlari dari lepas dari kafilah itu ya, rombongan ini. Nabi Yusuf belok, jatuh seperti orang yang nggak kuat berdiri di depan makam ibunya, bersimpuh di depan makam ibunya. Bu, lihatlah anakmu ini, Bu. Ya, lihatlah anakmu ini. Aku sudah dizolimi dan saya tidak pernah melakukan kesalahan kepada kakak-kakak saya, dan saya sudah dipukuli, dilempar ke sumur. Sekarang saya dibawa, dijual sama mereka. Satu yang jadi bodyguard. Bodyguard itu untuk HP biasanya di depan itu kan ada. Apa? Oh, screen guard. Ini bodyguardnya kafilah ini melihat, loh mana anak itu? Lagi duduk di sana nangis. Namanya Aswad. Aswad itu bahasa Inggris black atau hitam. Aswad namanya. Si Aswad ini tadi berlari langsung jejak Nabi Yusuf, dijejak ke keri. Dipukuli lagi Nabi Yusuf. Kamu mau lari ya? Kamu kan sudah dibeli, budak cap opo nih, begitu. Dipukuli oleh Aswad tadi. Sampai Nabi Yusuf angkat tangan, ya Allah, beri tunjukkan rahmatmu kepada hambamu yang dizolimi. Pimpinan dari kafilah ini yang paling depan melihat tahu-tahu awan ini jadi mendung, jadi hitam, jadi gelap. Dia bilang, apa yang kalian lakukan ini? Ini pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh orang di belakang, karena tengah padang pasir. Dilihat ke belakang, si Aswad itu lagi jewer Nabi Yusuf. Hei, sini. Ini kamu kayaknya ngaco sama dia. Iya, tadi dia berdoa. Ini lihat bentar lagi akan turun balak dari atas. Kalau kamu terus dolim sama anak ini, sini didelok. Koyo aneh arek iki istimewa arek ya. Tapi wajahnya sudah kelihatan, sudah hancur. Sudah, kamu duduk di kuda yang paling depan, kuda yang paling yang ada AC-nya lah kudanya. VVIP jalan. Sampai ke pasar. Ini singkat cerita di pasar, dijual di pasar budak. Menteri Keuangan Mesir saat itu lagi jalan cari apa? Cari kopi. Dia melihat, loh kok ono arek. Anak ini putih, rambutnya bagus, matanya itu indah. Cuman ya lebam masih tetap dilihat. Ini dijual. Iya, berapa dijual? 200 dinar. 200 dinar. Lah kok murah? Lah Menteri Keuangan, Pak. Ya. Tak bayar 200 dinar, tak tambahi emas, tak tambahi perak, tak tambahi bawang goreng, tak tambahi semua. Anak ini saya diajak. Akhirnya Nabi Yusuf diajak ke istana. Ke istana. Lho, kau lagi ngepek ya, enggak boleh ngepek. Ini saya mereka tahu. Iya. Diajak ke istana. Kaget nanti. Ya, begitu. Diajak ke istana. Ditemukan dengan Imro'atul Aziz. Tapi nek Imro'atul Aziz ini kayak repot nih, Siti Zulaikha. Ya. Namanya bukan Zulaikha, tapi paling enak ceritanya Zulaikha. Kayak yang paling enak namanya itu. Anggap aja Imro'atul Aziz aka Siti Zulaikha. As known as
Siti Zulaikha. Siti Zulaikha ini umurnya masih tidak terlalu tua waktu menikah dengan Menteri Keuangan. Karena kalau dulu kan nikah bisa macam-macam. Nah, ini Siti Zulaikha umurnya masih belasan juga waktu itu. Dan waktu itu dia adalah Miss Universe-nya yang ada di Mesir. Miss Mesir. Kalau sekarang yang banyak kan Miss Komunikasi. Gak paham ya. Datanglah Nabi Yusuf di rumah itu, si Menteri Keuangan mengatakan, "Dek," ke istrinya, "tolong anak ini jangan disamakan dengan budak yang lain, kasih kamar dalam aja, jangan di sebelah kandang. Kasih makan yang baik, kasih vitamin. Saya kok ada feeling bagus sama anak ini. Ini kayaknya anak ini bisa bermanfaat untuk kita." Diterima. Kan waktu itu masih umur 12 tahun. Terima, wis biasa. Lah perkembangannya Nabi Yusuf ini tidak seperti perkembangan kita. Kalau kita ini kan ya perkembangannya itu agak. Nabi Yusuf ini tahu-tahu setahun itu sudah mulai ketok 13 tahun, 14 tahun, 15. Waduh, sudah dukur coba basket itu jadi center. Gede dur badannya. Mulai umur 15 ada masalah kenegaraan. Ada masalah. Nah, setelah jenengan percaya, aku ceritanya percaya. Gak goro lagi Pak, percaya ya? Percaya. Umur 15 tahun Nabi Yusuf itu ada masalah melihat Menteri Keuangan itu malam-malam nyekel kendas ngeluh. Didatangi, "Kenapa Bapak? Ini ada masalah di negara ini yang begini-begini keuangan. Boleh saya usul Pak?" "Boleh. Coba Bapak buat begini. Menang deh." "Loh kok kamu punya ide cemerlang begitu? Ini apakah ketepaan atau memang kamu memiliki pemahaman?" "Ya coba aja Pak." Dicoba dan ternyata bawa sukses ke keuangan Mesir saat itu. Lebih dicintai lagi dan sudah dibebaskan, sudah diangkat anak jadi diadopsi. Sudah bukan jadi budak lagi. Iki hari ini jadi penasehat saya. Umur 15 tahun. Bayangkan anak sekarang umur 15 tahun. Paling pol kerja di pabrik odol. Alias odol-odol duit bapake. Ya. 16 tahun, 17 tahun. Jaraknya sama Siti Zulaikha ini. Saya ulang, namanya Imro'atul Aziz kalau di Al-Quran. Ini cuman supaya gampang gitu aja. Siti Zulaikha ini umurnya mungkin kacek 4-5 tahun sama Nabi Yusuf. Dan Siti Zulaikha ini bukan ayu, tapi orang Malang bilang ayu Pak. Berarti pol. Wayu pakai W. Wayu. Ciami ya. Wis semuanya istimewa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki perfect. Tidak ada yang miss. Laler mencelok kepreset, Pak. Waduh. Dan bukan dari klinik Tongfang, bukan. Aslinya ayu. Setiap hari melihat kegantengan yang luar biasa. Sehingga pura-pura kaget ya. Cantik. Dan setiap hari ngomong sama Nabi Yusuf, ketemu sama Nabi Yusuf. Sampai akhirnya orang Jawa bilang tresno itu jalaran soko gelibet. Gelibet ini ketemu terus lama-lama cinta. Ya Mas Ale ya. Apa akhirnya? Cinta Pak. Jatuh cinta. Dari mana turunnya lintah? Dari tanah turun ke kali. Dari mana jatuhnya cinta? Dari mata turun ke hati. Siti Zulaikha terus delok wong ganteng bendino. Matanya indah. Luar biasa. Akhirnya satu waktu Nabi Yusuf dipanggil ke kamar. Waktu Menteri Keuangan lagi ada meeting. Meeting ya. Meeting, dia udah menganu, dia pakai baju yang bagus. Dia pakai make up yang baik. Dia pakai dasar bedak. Pakai foundation, blush on, eyeshadow, alis di wayu. Sudah ayu, lebih ayu lagi. Diceluk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Yusuf coba masuk ke kamar. Ini yang sudah saya siapkan buat kamu. Kamarnya ya enggak seperti ini, cuman kamarnya itu besar. Ya, kamarnya itu besar.
Maka disuruh duduk Nabi Yusuf alaihissalam. Coba kamu duduk di sini. Nabi Yusuf nggak tahu duduk aja. Dan Nabi Yusuf ini nggak mau melihat. Duduk. Nabi Yusuf, wajahmu tuh kok ganteng. Itu awalnya begitu. Kamu tuh kok, gue itu Nabi Yusuf. Kamu tuh kok indah gitu loh. Ini speak-speakannya Siti Zulaikha ini. Kamu tuh kok ganteng sih. Apa jawabannya Nabi Yusuf? Yang indah itu yang cipta saya. Loh kan begitu. Double kill kan gitu. Kalau sekarang di ngomong kamu kok ganteng, langsung I can show you the world. Langsung nyanyi Pak Aladin. Ini apa dia ngomong, kamu kok ganteng, kamu kok indah, kamu kok cakep. Yang cakep itu yang nyipta saya. Rambutmu kok bagus. Rambut, kata Nabi Yusuf, rambut ini kamu suka? Iya. Rambut ini yang pertama rontok dari tubuh saya ketika saya masih hidup. Triple kill kan gitu. Sebentar lagi savage berarti ya. Siti Zulaikha ndak habis pikir kok dirayu kok begitu. Matanya dilihat, mata kamu itu loh hidup banget itu loh, mata kamu tuh hidup. Mata ini, iya, mata ini pertama keluar dari tubuh saya ketika saya sudah dikubur. Savage ya kan. Keluar dari tubuh saya pertama, ini mata dulu. Ketika saya dikubur yang pertama keluar dari tubuh saya mata saya. Jangan senang sama mata saya. Dan itu selama begitu Nabi Yusuf nggak ngelihat. Begini terus. Gak ngene, enggak Mbak. Enggak. Nah coba kalau anak sekarang di ngomong ganteng, ya biasa Mbak. Ambil sana ngene, ya biasa. Terus bapakku ancen ganteng Mbak. Ini Nabi Yusuf gak begitu. Yang indah Tuhan saya. Rambutmu kok bagus, rambut ini rontok. Matamu kok bagus, mata saya ini yang pertama keluar dari tubuh saya kalau saya masuk kubur. Badanmu kok sehat, badanmu kok dempal, mengandung dempal, mengandung kedot. Karena Nabi Yusuf itu orangnya kan luar biasa. Kata Nabi Yusuf, tubuh ini diamanatkan oleh Allah kepada saya untuk saya beribadah, bukan dipakai untuk maksiat. Ini kalau coro saiki meso bisa Nabi Yusuf, misalnya Siti Zulaikha ya. Kalau orang Malang sudah meso ini sudah. Ya apa caranya? Bingung dia. Kamu dari tadi saya ngejak ngomong kok gak lihat aku sih. Coba kamu tuh ngelihat saya kalau nggak saya ngomong. Saya nggak berani ngelihat kamu. Kenapa? Saya takut nanti nggak bisa ngelihat Allah. Wah asik. Apa setelah savage? Nggak tahu apa. Yusuf, kamu tuh ngedeket sini loh. Kenapa sih dari tadi saya mendekat kamu jauh terus? Nabi Yusuf selalu menjauh kalau Siti Zulaikha mendekat. Dia aja menjauh, mengado ya, mengado. Kenapa kamu mendekat selalu menjauh kalau saya dekat sama kamu? Saya takut jauh dari Allah nanti kalau saya dekat sama kamu. Nah, karena sudah kesuwen, ya, kesuwen itu dengan tidak konsekuen itu hampir beda-beda dikit. Karena sudah kesuwen maka dikejarlah Nabi Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Bentar. Ini kok ini gak bener berarti ini. Ada yang error karena nggarapnya di mobil dari Semarang ke Jogja tadi. Ini mestinya agak gini. Ini mestinya agak gini. Bentar ya. Oke. Ya. Oke. Sudah. Oke. Sip. Ya. Dikejarlah Nabi Yusuf. Loh kok mati? Lah, oh gitu. Nabi Yusuf dikejar. Ini ilustrasi saja, jangan dibayangkan sampai ke bawah namule aja ya. Di dalam kamar itu ada beberapa pintu. Ini bukan benteng Takeshi loh, Pak. Takeshi Castle tahu kan? Bukan begitu Raja. Kaisar itu kan. Kamu itu kan. Iya. Akhirnya apa? Iya. Pintunya itu banyak di dalam kamar itu. Ada sekitar 7 pintu.
Nabi Yusuf karena dibilang ganteng nggak bisa, diberpuji nggak bisa, dideketin nggak bisa, dipegang nggak mau, dianclap. Lari Nabi Yusuf dan tetap gak ngelok seperti itu, gak melihat. Ditarik sama Siti Zulaikha, ditarik tangannya, dia lari ke pintu pertama. Dibuka ternyata terkunci. Dibuka dari pintu kedua, ternyata terkunci. Dan begitulah sampai pintu yang kesekian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan dianggap Nabi Yusuf ya jelas nabi hebat. Jangan, Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yang kuning ini, sesungguhnya wanita itu telah tertarik dengan Yusuf dan Yusuf pun juga tertarik ke wanita itu. Jangan dianggap Nabi Yusuf itu nggak tertarik. Miss Universe, Pak. Cantiknya luar biasa ini. Jadi jangan dianggap bahwa Nabi Yusuf jelas nabi. Ya pasti kuat. Nabi Yusuf itu juga berusaha untuk bertahan. Allah yang mengatakan walaqad hammat bihi, ya, si perempuan ini hammat bihi, tertarik ke Nabi Yusuf, wa hamma biha, Nabi Yusuf juga tertarik. Laula an ra'a burhana rabbih kadzalika laula an lanasrifa anhul su'a wal fahsya innahu min ibadina al mukhlasin. Kalau bukan saja Nabi Yusuf itu dijaga oleh Allah, Nabi Yusuf itu juga berusaha, maka akan katut. Karena godaannya seperti ini, cantik, bangsawan, gak tahu makan sego mangan itu nggak pakai nasi, Pak, ya, kejuan, ya, diet keto, ya, kalau sehat Siti Zulaikha terus gak tahu mangan, gak enak tuh, gak pernah. Dengan yang seindah itu Nabi Yusuf bertahan. Makanya 7 golongan orang yang bertahan itu, kalau salah satunya kan yang bertahan dari zina, kan begitu. Tapi syaratnya harus cantik dan termasuk orang bangsawan dan ngajak dia dan dia menjawab, saya takut sama Allah. Syaratnya banyak. Aku tadi malam diajak zina, Pak, tak tolak Pak aku. Tuh kenapa? Welek areke. Itu belum dapat yang masuk surga, itu belum. Berarti ini ayu mungkin gelem dia, ya kan? Jadi syaratnya itu berat, ya. Syaratnya itu berat. 7 golongan itu syaratnya berat. Jangan nunggu yang semoga dijak zina mbek wong ayu, jangan. Katut wis. Enggak ada orang hebat masalah perzinahan. Orang boleh bertahan dari minuman keras. Orang boleh bertahan dari narkoba. Tapi ini gak ono wong kuat, ustaz gak kuat. Loh iya, enggak ada yang hebat, enggak ada orang hebat masalah ini. Ini paling berat. Rasulullah sendiri dalam hadisnya mengatakan tidak ada godaan yang lebih berat bagi seorang laki-laki setelah saya tidak ada lebih dari godaan perempuan ke laki-laki. Tidak ada. Perempuan antara surgamu atau insya Allah surgamu, ya. Nah, surat Yusuf ayat 24. Ketika Nabi Yusuf buka 1 pintu, 2 pintu, ketika akan buka pintu yang ke-7 mencolot si Siti Zulaikha. Ayo apa bahasanya? Dicekel, kemudian bajunya itu robek Nabi Yusuf. Dan mereka pun jatuh berdua. Ketika jatuh berdua, subhanallah suaminya masuk. Dengan rombongan di belakang, gua map ini, ya. Ya nanti itu dicatat aja ya, nanti saya deng bersambung. Sinetron Indonesia paling seneng ngono iku. Golongannya anti hijrah main kan ngono biyen kan ya. Iya kan, pokoknya harus bisa main iki. Kaget loh. Lo. Sini mburi. Cekrek. Ya kan. Yang lain bawa map di belakang. Lo, ada apa ini? Siti Zulaikha itu bingung. Ya apa iki? Ya apa rek? Ya, kan ketangkap dua-dua di bawah, pas di depan pintu, pas suaminya buka. Nabi Yusuf bilang, "Diam." Siti Zulaikha langsung, "Ini mau memperkosa saya." Loh, Nabi Yusuf, sorry. Ini memperkosa saya. Nabi Yusuf, "Loh kok saya? Loh kok aku yang kena?" Loh salah apa aku? 17 tahun loh Pak, 17 tahun. Loh, nah si Menteri Keuangan tadi tahu, gak mungkin nih Yusuf ini begini.
Tidak mungkin. Karena dia ini orang ini selama ini baik sekali. Tidak mungkin dia mengkhianati saya. Diam si Menteri MK tadi nih, Menteri Keuangan ya, MK ini tadi diam. Loh. Tidak ada bahasa dia. Ya. Dia diam. Lihat, coba Yusuf, demi Allah saya nggak melakukan. Ini yang melakukan. Dari tadi saya tuh dikunci pintu supaya saya itu mau dilakoni sama dia. Apa kira-kira yang pas untuk hukumannya seorang yang berani-beraninya untuk melecehkan istri seorang menteri keuangan di Mesir? Halus ya. Maka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang bayi yang umur 14 tahun. Sorry. Soro keliru terus aku gimana? 14 hari. 14 hari. Qala hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf mengatakan dia menggodaku. Ada lagunya itu. Lagu lawas dia. Tergoda jiwaku asmara. Nabi Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Dia yang menggoda saya. Lah terus bagaimana? CCTV tidak ada. Apa saksinya? Anak 14 hari yang digendong oleh salah satu staf MK tadi. Kalau saya boleh ngomong mungkin sopo Pak ya? Kan digendong. Woi di sini woi. Loh, ya. Anak kecil lagi. Cilik aja. Loh, Masya Allah. Nak, biasa ibu ya. Seorang saksi dari keluarga wanita itu, seorang saksi dari keluarganya Siti Zulaikha memberikan kesaksiannya. Lihat aja, kalau gamisnya robek dari depan, maka dia termasuk kalau dari depan sobeknya, maka perempuan itu yang benar. Dia berdusta laki-laki ini. Tapi kalau sobek dari belakang, maka si perempuan yang berdusta, dia yang benar. Lah yang ngomong anak 14 hari. Menterinya, oh iya benar juga. Coba Nabi Yusuf, saya lihat bajumu, selamat baju depan itu bersih Pak. Coba baju depan itu sobek pisan ya apa kira-kira. Dilihat baju belakang yang sobek. Berarti kan dikejar dia ini. Ya toh, dikejar. Ternyata sobek dari belakang, maka saat itu dia mengatakan, Yusuf, kamu keluar aja. Gak apa-apa, kamu aman, kamu gak ada masalah. Kon. Ya. Deng. Inna kaidakunna azim, tipu dayamu ini luar biasa. Maka Siti Zulaikha berlari dan menangis didelok, yuk dirasani mbek wong sebelah. Yo apa sih? Selamatlah Nabi Yusuf. Itu singkat cerita. Orang kampung mulai ngomong, lah iya. Bojone menteri lho, wong menteri yo sugih yo yuk yo. Iya. Kok iso ambek arek enom? Lah mereka enggak tahu Nabi Yusuf. Siti Zulaikha lagi di rumah, tahu-tahu orang-orang kampung itu loh, orang-orang kota ini ngomongin jenengan. Loh kenapa? Katanya kok iso ibu tiri kok menguber anak tirinya. Kok wis kebacut kok gak ono wong lanang liya padahal wis duwe bojo. Loh, mereka ngomong gitu. Iya, mereka ngomong gitu, ngomongin jelek sama jenengan. Oh, ikan bawal, ikan sotong. Cakep. Lu jual gua borong. Cakep. Ya sih. Cakep. Undangan. Cucuke sing ngomong ngono iki mang undangan kabeh. Ya. Kene sing ngomong rusuh iku mang tentang aku kok ngeteko. Undangan mangan. Oh iya. Satenya Pak Jiri. Masuk. Ini undangan, ilustrasi saja. Ini akhwat ini. Tapi kok peteng ini enggak tahu gambarnya. Begitu diundang. Seneng diundang karena mereka merasa enggak tahu bahwa omongan ini sampai ke kerajaan.